Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan kami dari kelompok yang akan mewawancarai dari bos dari kawan lama sendiri, bakmi kawan lama. Baik, Mas, atas nama siapa sebelumnya? Reza. Oke, kami akan mencari Mas Reza untuk tugas kewirausahaan. Baik, pertanyaan pertama itu kira-kira awal mula Mas sendiri berpikiran untuk buka usaha ini karena apa ya, Mas? Karena pandemi dan saya resign dari kantor saya tempat bekerja. Baik. Akhirnya saya membuka usaha sendiri karena sebelumnya juga saya bekerja di industri F&B juga. F&B juga, baik. Kalau kayak gitu ya Mas, background Mas ada nggak sih kalau misalnya di F&B sendiri selain pengalaman kerja Mas? Kalau background F&B cuma di pengalaman kerja aja. Kalau kuliah saya kebetulan kuliahnya di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum? Iya, jadi pengalaman F&B cuma di tempat bekerja saya sebelumnya. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Mungkin saya ingin bertanya, gimana sih Mas, apa ada cara atau metode dalam membangun usaha ini? Cara atau metode untuk membangun usaha? Iya. Yang jelas yang pertama bisnis plan harus jelas. Terus habis itu kita analisa dulu produk kita seperti apa, terus marketnya nanti yang kira-kira cocok dengan usaha kita yang seperti apa. Baru nanti kita mulai untuk penentuan lokasi, terus nanti untuk penentuan konsep dan macam. Yang jelas untuk di industri F&B yang pertama kali harus dilakukan adalah memperkuat produk dulu, baru setelah itu kita menentukan produk seperti ini cocoknya untuk masuk pasar yang seperti apa. Baru setelah itu eksekusi secara usahanya. Oke. Kira-kira dari yang udah direncanakan ini, terus pada saat menjalankan usaha ini, kira-kira ada nggak kayak, oh ternyata pas ngejalanin di luar dari ekspektasi saya nih, itu gimana? Pasti ada kayak gitu. Jadi dari awal kita yang jelas secara bisnis plan harus jelas semuanya, dan di situ juga harus ada beberapa plan, ada plan B, plan C, plan D sampai Z kalau bisa. Jadi ketika kita menghadapi masalah kita sudah punya cara penyelesaiannya seperti apa. Selain itu juga forecast usahanya juga harus jelas, maksudnya nanti mau dibawa kemana, terus nanti ketika tidak mencapai target cara-cara apa yang harus dilaksanakan, itu juga harus jelas dari awal. Oke. Untuk pegawai sendiri dari awal ngebuka usaha ini tuh pegawainya dari berapa hingga sampai sekarang ini ada berapa pegawai jumlahnya? Karena baru berjalan kurang lebih 3 minggu, jadi dari awal kita 4 karyawan. Oh berarti masih baru ya? Masih baru. Oh, iya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Untuk saya sendiri mau bertanya Mas, nah kan ini baru buka, bagaimana cara pemasaran emas sehingga banyak konsumen yang datang kemari? Pemasaran paling awal itu yang jelas pasti dari teman-teman dan keluarga terdekat, ya kan. Nanti kita mengundang orang-orang itu untuk datang ke tempat kita, dan nanti secara organik akan terbentuk sendiri market yang akan datang gitu. Terus habis itu juga sekarang di era sosial media ini sangat mudah ya untuk memasarkannya. Kita tinggal bikin aktivasi secara online, mengundang food blogger mungkin atau konten kreator untuk bikin konten di tempat ini. Nanti hal tersebut akan memancing untuk akhirnya market tahu produk kita, tahu usaha kita, dan nanti setelah itu akan berjalan secara organik market yang jalan. Nah dari semua kegiatan itu, menurut Mas yang paling sulit untuk melakukan pemasaran itu gimana? Yang paling sulit adalah menemukan market yang loyal. Jadi secara personalnya dia mendapatkan kecocokan dengan produk yang kita jual. Jadi dia akan menyampaikan produk yang kita jual ke orang-orang terdekatnya dia atau di sosmednya dia. Setelah itu baru nanti dia akan repeat, dan sebanyak-banyaknya orang yang loyal pasti nanti secara market juga akan lebih banyak yang datang gitu. Untuk teman-teman lain ada tambahan? Oke, aku mau tanya, Mas, gimana sih alur keuangan yang ada di bakmi kawan lama ini sehingga kita tuh bisa tahu ini kita dapat untung atau misalnya rugi? Ada berapa perusahaan ini? Oke. Itu perlunya ada forecast keuangan di awal usaha, termasuk di bisnis plan-nya. Jadi kita dari awal sudah punya target dengan harga modal produk kita berapa, kita jual berapa, terus kira-kira untuk mendapatkan keuntungan nanti kita ada target menjual berapa
porsi per hari atau nanti ada berapa bill per hari segala macamnya gitu. Kalau misal laporan keuangan yang jelas kita menggunakan teknik akuntansi dasar ya cuma debit kredit aja, uang masuk uang keluar. Yang jelas uang usaha itu jangan dicampur dengan uang pribadi dari awal, mau sekecil apapun bisnisnya pokoknya jangan dicampur, dan ya itu yang nanti akan menjadi fondasi untuk secara finansial laporannya akan kuat. Mas kan kalau kunci kesuksesannya sendiri itu kan masnya masih tergolong masih muda tuh. Nah kalau untuk masnya sendiri kunci kesuksesannya itu bagaimana ya? Kunci kesuksesan di usaha. Iya. Yang pertama dan utama adalah konsisten dan proses R&D itu harus berjalan terus menerus. Jadi ketika kita sudah konsisten dalam menjalani usaha dan kita terus melakukan research and development, jadi kita tidak ketinggalan dengan yang lain. Kita harus juga menyesuaikan eranya seperti apa, market yang berubah seperti apa. Jadi sebenarnya kunci utamanya adalah ya kita konsisten aja, karena memang itu yang sudah kita jalani. Mas, bagaimana cara bisnis Mas ini berkembang dan bertahan di era banyaknya pedagang bakmi di luar sana? Unique selling point. Unique selling point itu tidak melulu soal produk, bisa tentang nanti branding dari usahanya seperti apa, terus nanti teknik marketing yang digunakan seperti apa, bagaimana cara kita melayani customer, karena hospitality itu juga termasuk dari hal yang bisa membuat market menjadi lebih loyal terhadap usaha kita. Jadi kita harus punya beberapa poin yang memang beda dari yang lain. Mas, ini sorry sebelumnya, ini pertanyaannya nggak ada di list pertanyaan kami. Saya pribadi penasaran, Mas, kenapa menamakan tempat makan ini sebagai Kawan Lama dari sekian banyak nama brand? Karena saya membangun usaha ini bareng-bareng berdua. Jadi foundernya ada dua dan kebetulan dia kawan saya dari lama. Saya kenal dia udah sekitar 15 tahun. Jadi ya karena kita membangun berdua dan dia kawan lama saya, dan nama kawan lama pun juga menurut saya cukup mudah diingat ya, dan mudah secara pelafalan, ya udah kasih nama. Oh baik, jadi Mas bisa dibilang untuk membangun bisnis F&B ini karena Mas percaya dengan rekan kerja Mas seperti itu? Pasti. Baik, Mas sendiri ada nggak sih tips and triknya untuk menciptakan rasa yang khas dalam bakmi ini? Proses R&D harus berjalan terus-menerus. Kita tidak boleh tertutup terhadap masukan dan kritikan dari customer, terutama orang-orang terdekat. Gitu. Jadi kalau misal memang ada masukan dari customer tentang mungkin produknya ada yang kurang atau kurang pas segala macamnya, ya kita harus memenuhi keinginan dari customer. Toh juga produk kita pun yang makan nggak cuma kita gitu kan, belum tentu yang kita suka customer suka. Jadi kita benar-benar terus melakukan proses R&D. Oh baik, jadi Mas dari produksi Kawan Lama ini sendiri juga nggak menutup kemungkinan untuk riset rasa-rasa baru ya Mas ya? Pasti selalu. Selalu. Baik, kayak gitu. Mungkin teman-teman lain ada pertanyaan tambahan? Cukup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih